Jumpa lagi dengan aku, Molly. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6. Yuk, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk. Nah, ayo kita baca firman Tuhannya yang mana ya? Nah, yang ini. Ya. Berbagai-bagai nasihat. Perikopnya, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah berlututlah, dan desaklah sesamamu itu, janganlah biarlah matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan dan seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Lagi ngomongin semut, tiba-tiba ada semut. Semutnya. Kita harus belajar dari semut pagi ini, teman-teman. Firman Tuhan tuh katanya belajarlah dari semut. Ya, pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, yang mana tadi? Nah, ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tempat tidurmu? Sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan. Waduh, berarti kalau kemiskinan itu bukan nasib ya teman-teman. Katanya ada orang bilang katanya nasib jelek. Ternyata ini gara-gara malas. Wah, firman Tuhan ini harus kita pelajari nih teman-teman hari ini. Ya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Ya, ternyata kalau kita malas, jadi datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya dan bermain kaki serta menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang hatinya mengaduk tipu musihat dan senantiasa merencanakan kejahatan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Mataku sombong, Kak. Lidah dusta, tangan orang yang menumpahkan darah yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera melari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini udah perikop baru lagi teman-teman. Nasihat tentang persinahan. Hai anakku, perihalalah perintah ayahmu, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya, jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya, jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran itu mendidik jalan kehidupan. Jadi teman-teman, kalau kita ditegur sama orang tua kita, itu kita lagi dididik supaya jalan kita terang. Ya, ayat 24, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat,
yang terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang Sunda sepotong rotilah penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah seorang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ataukah dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri isi sesamanya, tidak seorang pun yang dapat menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusakkan diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malu tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak berkenal belas kasihan pada hari pembalasan. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu apapun, dan ia akan tetap bersikeras berapapun banyak pemberianmu. Amin. Nah, panjang ya teman-teman ya, tapi hari ini Molly belajar dari si semut. Mana si semut? Semut sini dong, semut. Nah, itu dia si semut. Molly jadi ingat ada lagu yang bagus banget ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara, orang yang percaya makin teguhlah. Ya, kita harus belajar teman-teman dari si semut. Ya, si semut walaupun dia nggak ada pemimpinnya, dia tetap rajin. Dia nggak malas. Dia selalu nyediain makan pada musim apapun. Nah, firman Tuhan tadi dari ayat yang ke-6. Belajar dari si semut. Ya, oke teman-teman. Udah ya, hari ini pembacaan firman Tuhan. Sekian. Sampai jumpa lagi. Dadah semut. Dah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Sampai besok. God bless you.